insentif, bentuk-bentuk subsidi, analisa Anda mengenai komponen-komponen itu seperti apa Pak agar implementasi B40 ini bisa lebih baik ke depannya? Ya, karena dulu acuan sebelumnya itu adalah harga dari fossil fuel yang biasanya lebih murah. Kemudian harga FAME yang dari sawit ini harganya lebih mahal. Selisihnya itulah yang ditanggung oleh BPDPKS. Ya. Uangnya dari mana? Dari uang pungutan ekspor tadi. Tetapi sekarang dibalik, harga acuan adalah harga FAME. Kondisinya harga fossil fuel itu jauh di bawah. Nah, ya sama aja naik harga sih. Tetapi yang jadi concern tadi udah disebutkan Pak Ardi bahwa selisih harga sebelum di CNBC sebelumnya Ibu Enia pernah menyatakan naiknya kira-kira 1.500 sampai 2.000 rupiah gitu ya. Concern kami bukan hanya situ, tadi udah disebutkan oleh Pak Ardi. Subsidi dari jarak tadi, kami menghimbau supaya itu tetap diperlakukan, ada, supaya bisa harganya satu harga. Gitu. Kalau tidak tadilah, makin jauh jaraknya dari Sumatera makin mahal, karena acuannya ada harga FAME kan, tapi tanpa subsidi. Gitu. Nah kalau itu diberlakukan, toh BPDPKS pungutan ekspornya jalan terus ya. Kalau hanya mensubsidi jarak ya nggak seberapa lah gitu ya. Gitu. Jadi itu nos dari Anda ya? Iya. Kalau dari Pak Ardi sendiri supaya harganya tadi Pak Ardi udah nyebut satu harga gitu. Satu harga. Kalau dari Pak Ardi bagaimana nih Pak? Jadi kalau kita lihat dari komponen harga ya Mbak. Jadi komponen harga bahan bakar terhadap total biaya penambangan atau harga penambangan itu kan cukup besar ya. Jadi bisa mencapai 30-40% dari komponen harga seluruh kegiatan penambangan. Nah, jadi kenaikan harga yang tadi diperkirakan dari biodieselnya itu antara 1.500 sampai 2.000 sekian gitu ya. Itu akan berdampak ke komposisi biaya penambangan akan naik ya, otomatis akan naik. Sementara kita tahu bahwa harga komoditas sekarang trennya lagi turun. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan tren harga batu bara juga sudah turun. Selain itu, kalau kita lihat harga-harga metal ya, kita lihat copper turun, nikel sekarang ya 15.000 gitu kan, $15.000 ya US dollar per ton gitu kan. Jadi lithium juga turun. Jadi komposisi kita lihat komoditas mineral itu semua harga mengalami penurunan yang cukup signifikan di awal tahun ini dibandingkan dengan di awal tahun lalu. Nah, ini memberikan tekanan lebih besar kepada industri tambang. Nah, sekarang ditambah dengan adanya kenaikan harga bahan bakar akibat pengalihan tadi insentif tadi itu ya, dicabutnya insentif untuk selisih harga FAME maupun jarak. Nah, ini hal-hal seperti ini akan memberikan tekanan cukup besar bagi pelaku industri tambang. Belum lagi industri tambang di Indonesia itu sangat rentan terhadap regulasi ya, karena kita sebut industri tambang adalah fully regulated sektor gitu ya. Jadi semua di industri tambang itu diatur oleh regulasi. Bahkan yang terakhir seperti DHE gitu kan, terus ada yang pajak ekspor, pajak alat berat gitu kan. Jadi banyak hal yang diatur gitu ya. Jadi komponen-komponen ini jadi menambah lagi beban dari pihak pengusaha industri tambang. Nah, tentu hal-hal seperti ini harus segera dicari solusinya agar industri tambang Indonesia juga tetap bisa kompetitif gitu di pasar internasional. Baik, terima kasih banyak. Sekarang mungkin Pak, apakah menurut Anda dengan adanya penerapan B40 ini memberikan dampak dan manfaat untuk swasembada sawit Indonesia secara keseluruhan? Apakah menurut Andi untuk peningkatan ini secara R&D sudah tepat, secara fiskal sudah tepat? Bagaimana komponen-komponen lainnya yang bisa Anda sampaikan mengenai kesiapan Indonesia untuk transisi menuju 440 dari B35? Silakan Pak Ardi. Kalau saya lihat sih mungkin tepat ya kalau sampai di level B40 ya. Tapi sekali lagi kita mesti tinjau keseluruhan roadmap-nya gitu loh. Karena kita kalau roadmap kan tidak berhenti di B40 tapi secara keseluruhan. Nah, untuk secara keseluruhan tentu kita butuh banyak masukan nih dari pihak industri sawit juga, dari pihak pemerintah juga, dari pelaku industri juga, semua dilibatkan sehingga bisa dikaji lebih terintegrasi. Yang tadi saya highlight bahwa kita adalah pengguna biosolar terbesar secara komposisi tertinggi di dunia.
Tidak ada negara lain yang menggunakan biosolar dengan komposisi 40% nabati ya, 40% nabati. Nabati itu kan bisa dari sawit ataupun dari alkohol atau apa, itu kan nabati ya. Jadi kita adalah satu-satunya negara di dunia yang menggunakan 40% nabati untuk solarnya gitu. Nah, hal seperti ini perlu di-highlight juga gitu. Jadi apakah kesiapan industri kita untuk menggunakan bahan bakar nabati ini sudah siap? Karena peralatan yang kita gunakan sekali lagi adalah berasal dari negara lain yang tidak mengenal penggunaan dari biosolar. Itu jadi permasalahan. Itu notes utamanya tetap ya Pak ya.